Halo, jumpa lagi dengan saya di Aditya Wardana Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang deep learning. Ya, deep learning merupakan kalau kita telah dengan neuroscience berkaitan dengan otak manusia. Pada tahap awal didesain untuk bisa memodelkan bagaimana otak manusia bekerja. Deep learning tidak hanya meniru bagaimana otak manusia bekerja, namun juga berusaha menciptakan jaringan saraf tiruan itu sendiri. Tentunya tidak akan mirip 100% seperti otak manusia, namun cara kerjanya sangatlah identik. Jadi jangan salah jika keilmuan artificial intelligence sangat berkaitan dengan keilmuan neuroscience. Kita bisa lihat seperti ini. Jadi sebuah neuron tampak seperti benang-benang yang saling terhubung di bagian intinya atau nukleus. Jadi terlihat besar dan saling terhubung dengan inti saraf lainnya melalui dendrit dan akson. Dalam otak kita jumlah saraf neuron tidak hanya satu, melainkan jutaan, bahkan sampai miliaran saraf neuron. Kita tidak akan membahas jauh lebih dalam karena sudah mengarah ke ilmuwan biologi maupun neuroscience. Namun yang ingin saya sampaikan adalah bentuk dari deep learning mirip sekali dengan ilustrasi tersebut. Kita bisa lihat ilustrasi di samping ini struktur sederhana dari deep learning. Struktur ini adalah sistem saraf tiruan yang dimodelkan dari saraf otak manusia. Ada 3 bagian, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer adalah neuron yang menerima masukan input dari kita. Dalam ilustrasi di atas ada 3 neuron yang menerima input. Satu neuron di dalam arsitektural neural network, sering disebut dengan istilah node. Kita ingin memprediksi harga rumah, maka nilai input di input layer ini adalah di input layernya sini adalah luas tanah, lokasi, dan luas bangunan misalnya. Output layer adalah nilai akhir keputusan akhir atau kondisi akhir yang ingin dihasilkan dari nilai-nilai awal yang dimasukkan di input layer. Jika kita ingin memprediksi harga rumah, maka output layernya adalah nilai harga rumah yang dihasilkan berdasarkan beberapa nilai input yang sudah dimasukkan. Hidden layer merupakan neuron yang menjadi perantara antara input layer dengan output layer. Layaknya mata yang melihat sebuah objek. Maka bisa dianalogikan bahwa mata adalah input layer, otak adalah output layer. Tujuan akhir untuk memproses input objek oleh mata, dan hidden layer adalah sebuah neuron yang dilewati dari mata sampai ke otak. Ilustrasi di atas masih sangat sederhana sekali. Kita hanya melihat ada satu hidden layer di dalam deep learning. Jumlah hidden layer ini tidak hanya satu, bisa 2, 3, bahkan lebih selama hardware-nya kuat untuk mengakomodir komutasi yang ada. Jumlah neuron di dalam sebuah hidden layer sangat mempengaruhi performa deep learning. Jika neuron nodes-nya terlalu sedikit, maka outputnya bisa underfitting. Jika diterjemahkan, maka menjadi kurang fit. Jika neuronnya terlalu banyak, maka bisa menjadi overfitting. Jadi kalau terlalu banyak hidden layer-nya, maka bisa menjadi overfitting. Tampak seperti gambar ini.
Ini ANN dengan 4 hidden layer. Ya. Ya, ini mohon maaf ya, saya tidak pakai mouse jadi sedikit belepotan. Untuk merangkum pembahasan deep learning, bisa dikatakan bahwa deep learning adalah sebuah teknik machine learning di mana proses pengambilan keputusan dilakukan melalui beberapa sistem saraf tiruan manusia. Dengan teknik deep learning, performa sebuah program artificial intelligence sangatlah baik, cepat, dan lebih akurat jika dibandingkan teknik AI atau machine learning konvensional. Nah, dalam pembagiannya, DL juga dibagi menjadi dua, yaitu supervised dan unsupervised learning. Ya, secara ringkas pembagian keduanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, jadi ada supervised, ya, ada unsupervised. Jadi ada terdiri dua ya, supervised dan unsupervised ya. Ada di dalamnya supervised yaitu ANN, ada CNN, ada RNN ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Ya, ada beberapa teknik deep learning yang akan kita bahas, antara lain ANN, CNN, ya, RNN, self-organizing math, ada recommender system, yang tentunya semuanya tidak dalam satu video karena akan terlalu panjang nanti videonya. Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya, ANN. Ya, ANN adalah upaya untuk mensimulasikan jaringan neuron yang membentuk otak manusia, ya, sehingga komputer akan dapat mempelajari berbagai hal dan membuat keputusan dengan cara yang mirip manusia. ANN atau jaringan saraf tiruan merupakan upaya untuk mensimulasikan jaringan neuron yang membentuk otak manusia sehingga komputer akan dapat mempelajari berbagai hal dan membuat keputusan dengan cara yang mirip manusia. Ya, ANN dibuat dengan memprogram komputer untuk berperilaku seolah-olah mereka sel-sel otak yang saling berhubungan. Ya. Melalui ilustrasi bisa dilihat bahwa secara umum neural network terbagi menjadi 3 bagian, yaitu input, ya, neuron atau kita sebut hidden layer, ya, dan output. Ya, dalam konteks deep learning, neuron memiliki istilah lain yaitu perseptron. Ya, input dari sebuah neural network adalah variabel independen yang kita miliki. Ya, output adalah variabel dependen yang kita cari. Misal kita ingin memprediksi harga rumah, maka variabel independennya misalnya luas tanah, luas bangunan, usia bangunan, dan lain-lain. Sedangkan variabel dependennya adalah rumah itu sendiri. Ya, maaf, harga rumah itu sendiri. Ya, pada contoh ini jenis output atau variabel dependennya adalah variabel kontinu. Ya, untuk kasus lain, misal kita ingin mendeteksi apakah seorang calon pelanggan masuk ke kriteria target pemasaran atau tidak, maka variabel dependennya adalah berjenis binary, hanya 2 pilihan, ya atau tidak. Jika terdiri dari lebih dari 2 kategori, maka ia masuk ke jenis kategori atau categorical dependent variable. Yang perlu diperhatikan, jika berjenis kategori maka outputnya juga lebih dari 1 sesuai jumlah kategorinya. Untuk memudahkan pembelajaran ini, kali ini kita akan membahas satu neuron atau hidden layer saja, satu hidden layer saja. Ya. Ya. Kita sedikit berkenalan dengan bobot atau weights ya. Di dalam ANN sudah dibahas tentang input dan output. Ya. Lalu bagaimana dengan hidden layer-nya? Ya, neuron ini belajar dari pembobotan atau weights.
yang diterima dari semua input. Ya, kita bisa lihat dari ilustrasi sebagai berikut. Ya, neuron, ya, dia diterima dari inputnya. Nah, jadi bobot Weiss sangat krusial bagi neuron, karena ini merupakan bagian agar neuron bisa belajar. Nah, jadi nilai W, simbol untuk Weiss, bisa sama dan bisa juga tidak untuk setiap input yang diterima dari neuron. Lalu, apa yang terjadi di dalam neuron? Ya, kita bisa lihat ilustrasi sebagai berikut. Ya, semakin besar nilai W-nya sebuah input, maka sinyal yang berasal dari input tertentu memiliki prioritas yang semakin besar ya, untuk bisa berkontribusi kepada neuron di depannya. Selain itu, nilai W juga menentukan apakah sinyal dari input tertentu bisa melewati neuron di depannya atau tidak. Nah, ia mengakumulasi semua nilai input dan bobot di belakangnya, di sebelah kiri neuron, dan mengalihkannya dengan nilai aktivasi tertentu. Nah, atau kita bisa lihat ada simbol theta di sini. Ya. Ya, setelah itu baru ia meneruskan sinyal yang diterima ke output layer di depannya. Perlu diperhatikan bahwa output layer, ya, Y, lingkaran merah, juga merupakan sebuah neuron atau perseptron. Lalu, apa yang dimaksud dengan bias? Ya, layaknya persamaan linear Y sama dengan AX plus B, maka bias adalah koefisien B itu. Ya, ia akan memberikan fleksibilitas kepada sebuah neural networks untuk menentukan apakah sebuah perseptron akan meneruskan informasi ke layer selanjutnya atau tidak. Nilainya ditentukan di awal. Ya, dan sama seperti Weiss akan terus diperbaharui melalui mekanisme yang disebut dengan backpropagation. Nah, dalam contoh kita hanya memiliki satu neuron saja, ya, atau hidden layer, sehingga hasil dari formula di atas langsung diteruskan ke output layer. Jika kita memiliki banyak neuron sebagai hidden layernya, maka hasil perhitungan dari sebuah neuron akan diteruskan ke neuron di depannya atau di sebelah kanan. Begitu seterusnya sampai dikirimkan ke output layernya. Lalu, apa itu activation function? Nah, activation function, ya, kita ambil contoh sebagai berikut. Ya, ada beberapa activation function, yaitu diantaranya adalah threshold function. Ya. Ya, fungsi ini sangat mudah dipahami. Ya, jadi dia hanya bernilai 0 dan 1. Ya. Jika nilai akumulasi neuron di belakangnya atau akumulasi input dan bobot dari masing-masing input adalah kurang dari 0, ya, kurang dari 0, maka nilai theta, nilai aktivasinya adalah 0. Ya. Namun jika di atas atau sama dengan 0, maka nilai aktivasinya menjadi 1. Ya. Fungsi ini sangat cocok dipakai jika kita berhadapan dengan output binary 1 atau 0, ya atau tidak. Lalu ada sigmoid function. Ya, kita lihat gambarnya seperti ini ya, seperti fungsinya regresi logistik ya. Fungsi sigmoid ini dipakai saat kita membahas tentang regresi logistik ya. Tentunya kalian kalau sudah pernah mendengarkan video saya atau melihat video saya, tentunya kalian tahu regresi logistik itu seperti apa. Kalau belum melihat videonya, kalian bisa cek di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas. Ya. Intinya untuk bisa mendapatkan nilai theta, pendekatannya menggunakan fungsi sigmoid, sehingga tidak sekaku fungsi threshold. Ya, fungsi ini juga cocok jika dipakai untuk output atau variable dependent yang bersifat binary, sehingga dengan fungsi sigmoid kita mendapatkan probabilitas dari nilai y-nya. Kemudian ada namanya rectifier function. Ya, fungsi rectifier merupakan fungsi yang populer untuk dipakai di artificial neural network
Ya, nilai theta stabil sampai batas tertentu dan akan terus naik setelah melewati batas tersebut. Ya, dia akan terus naik kalau bila batasnya sudah melewati batas tersebut, dia akan terus naik. Kemudian ada hyperbolic tangen. Ya, fungsinya hampir sama kayak regresi ya. Ya, fungsi ini mirip dengan fungsi sigmoid. Ya. Namun nilai tetanya berkisar antara min 1 ya, min 1 hingga 1. Nah, dengan demikian fungsi ini memungkinkan nilai aktivasinya bernilai minus. Lalu apa alasan kenapa kita harus menggunakan activation function pada neural network? Ya, alasan utamanya adalah untuk mengakomodir unsur non-linearitas. Secara umum banyak masalah di dunia ini yang bersifat non-linear. Ya, mudahnya kita ambil contoh non-linearitas adalah segala sesuatu yang bersifat tidak konstan dan tidak pasti. Atau dengan kata lain, perubahan yang terjadi tidak konsisten. Ya, dengan demikian penggunaan activation function bisa merepresentasikan permasalahan di dunia nyata. Kemudian bagaimana menggunakan activation function? Ya, bisa saja untuk mendapatkan hasil yang baik, kita tidak harus menggunakan satu jenis fungsi aktivasi. Bisa saja untuk setiap layer kita menggunakan fungsi yang berbeda. Ya, ilustrasinya sebagai berikut. Ya, ilustrasi ini kita bisa melihat ada 3 layer. Ya, ada 3 layer. Ada input, ya, ada hidden layer, ada output layer. Ya, di input layer kita memiliki input nilai sebanyak n buah. Ya. Di hidden layer kita memiliki 4 neuron, ya, dan di output layer kita memiliki 1 neuron. Dalam kasus bisa saja di hidden layer kita menggunakan fungsi rectifier, sementara di output layer kita menggunakan fungsi sigmoid, misal outputnya adalah biner. Atau bisa saja di hidden layer dan output layer kita semuanya menggunakan fungsi rectifier. Sebagai aturan dasarnya, biasanya di hidden layer fungsi aktivasi yang digunakan adalah rectifier function. Bagaimana aplikasi neural network? Anggap kita ingin memprediksi harga dari sebuah mobil bekas. Kita memiliki 6 variabel independen, ya, atau data yang dimiliki. Ya, tentunya ada banyak variabel untuk bisa memprediksi harga sebuah mobil. Namun untuk mempermudah, kali ini kita hanya menggunakan 6 variabel saja. Ya, di antaranya adalah 1 variabelnya adalah merek mobil, konsumsi BBM, usia mobil, ada warna mobil, ada tipe mobil, dan interior mobilnya. Ya, kita lihat sini. Ya, hidden layer untuk memprediksi harga mobil. Ya, hidden layer berfungsi untuk memprediksi harga mobil. Ya, yang perlu dicatatkan, masing-masing neuron dalam hidden dan output memiliki bias, tapi tidak digambarkan untuk memudahkan ilustrasi. Ya, asumsinya yang digunakan adalah setiap neuron sudah melalui proses training, ya, atau pembahasan training neural network di bagian selanjutnya, sehingga masing-masing memiliki karakter sendiri-sendiri. Anggap neuron paling atas, ya, neuron paling atas ini adalah neuron A, hanya memilih input merek mobil. Ya, inputnya merek mobil dan tipe mobil saja. Ya, nilai theta sama dengan 1. Sementara input lain tidak dianggap penting ya oleh neuron ini. Berarti nilai tetanya 0. Setelah melalui proses training, neuron ini meyakini layaknya manusia, ya, bahwa merek dan tipe mobil yang berperan penting dalam menentukan harga mobil. Mungkin neuron ini mengambil pembelajaran dari data training mereka sebelumnya,
yang lebih mementingkan image sebuah mobil dari brand mereknya. Ya, contohnya Mercedes tentu lebih mahal dibandingkan Honda, dan tipe sedan lebih mahal dibandingkan MPV, dan seterusnya. Ya, neuron A hanya memiliki merek dan tipe mobil saja. Masing-masing neuron dalam hidden dan output layer memiliki bias, tapi tidak digambarkan untuk memudahkan ilustrasi. Nah, sekarang kita beralih ke neuron B. Ternyata, ya, neuron B. Ya, ternyata neuron ini memiliki variabel konsumsi BBM. Ya, dia memiliki variabel konsumsi BBM dan usia dengan konsumsi BBM memiliki prioritas lebih besar daripada usianya. Artinya, bobot weight BBM lebih besar dari weight usia. Sementara neuron C, ya neuron C memilih variabel warna dan interior. Variabel D merek, warna, dan interior, dan seterusnya dengan karakteristik yang berbeda-beda untuk setiap neuronnya. Ya, ilustrasi hubungan semua neuron. Ya, masing-masing neuron dalam hidden dan output layer memiliki bias. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau mereknya semakin bagus, ya kemudian dengan tipenya itu sesuai, maka akan diketahui harga mobilnya. Seperti itu. Ya, kalau kita hanya mengambil data trainingnya dari merek dan tipe. Ya.